Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Yang tarekat sama hakikat itu eh, dilakukan harus dilakukan bebarengan dengan yang syariat atau bisa di luar syariat, misalkan dalam kondisi tidak berpuasa syariat tapi dia menjaga lidahnya, menjaga hati dan sebagainya itu. Gimana Ustaz? Ya, artinya ketika seseorang itu sudah terlatih dalam Hmm. bentuk ibadah puasa tingkatan tersebut, maka dia bisa berpuasa setiap saat. Imam Ja'far Hmm. mengatakan begini, ada hadis menarik bahwa apa? Bahwa kami ini kata Imam Ja'far kunna fi apa? Ma eh, apa ma kharajtu anis sholah ya. Aku tidak pernah keluar dari sholat itu. Oh. Jadi artinya gini bahwa secara zahir mungkin dia tidak dalam keadaan sholat ya, Hmm. tapi batinnya selalu dalam keadaan sholat. Sama, Hmm. mungkin kita tidak secara zahir kita tidak sedang berpuasa, tapi batin kita berpuasa ya, gitu. Jadi apalagi kalau zohirnya puasa ya, nah, tentu batinnya harus ikut puasa juga gitu. Tapi bahwa puasa batin ini kan harus mestinya ya kita harus latih pada setiap saat ya, tidak hanya kemudian pada saat-saat tertentu saja, saat-saat ketika kita melaksanakan puasa. Kalau orang sudah terlatih menapaki tahap-tahap itu, maka itu pada kesehariannya pun bisa bisa dia lakukan ya. Ini juga saya mengingat ini, saya teringat dengan yang diriwayat Rasulullah SAW itu ada apa ya, seorang perempuan ya, dua orang perempuan, ada Hmm. yang perempuan kemudian memaki pembantunya yang kemudian disuruh untuk memuntahkan, kemudian membatalkan puasa, kemudian ada satu lagi yang ada dua orang perempuan yang kemudian dikasih piring ya, mangkuk dan sebagainya, dia harus memuntahkan dan Ah, keluarlah darah dan daging dan betul, sebagainya kayak betul. gitu. Ya, eh Ternyata mereka bergibah kan begitu katanya gitu. ya. Itu mungkin bagian dari ini ya, pelanggaran tarekat gitu ya, pelanggaran puasa Ya, tarekat itu. bahwa setiap ini menarik juga sih, ya, saya Betul. bahwa pada apa setiap tindakan kita itu punya bentuk ininya ya, bentuk fisiknya ya. Sik ya. Jadi sama ya, artinya ketika seseorang itu dalam kehidupannya ini kerakusan, ketamakan gitu ya, maka itu membentuk karakter pada dirinya. Oh. Karakter itu punya bentuk pada batinnya itu gitu ya. Jadi ketika Rasulullah memerintahkan kemudian perempuan itu untuk memuntahkan ya, muntahkan itu bisa jadi bahwa itu bukan sesuatu yang, atau bisa juga memang sesuatu yang muncul secara zohir ya, karena Iya. itu tentu ada syaitarah Rasulullah SAW ya. Hmm. Jadi ada eh, kemampuan Rasulullah untuk menunjukkan secara zohir hakikat batinnya itu gitu ya, hakikat batin dari ghibah itu ya, bukan ghibah artinya dia kemudian memaki ya, memaki kemudian Iya. riahnya, memaki budaknya ya. Nah Betul. itu yang kemudian sementara dia dalam keadaan puasa misalnya. Rasulullah tentu dengan ininya ya dan kekuatan batinnya menghadirkan bentuk yang ada pada alam batin itu keluar ya, bahwa itulah berbentuk kemudian daging yang busuk yang bernanah gitu ya. Nah itu Iya. keadaan ininya ya, keadaan batinnya itu. Nah ini, dan kita sayangnya tidak tidak melihat itu ya. Kalau kita kemudian melihat hakikat batin dari tindakan-tindakan kita, maka kita tidak akan melakukan tindakan yang buruk. Gitu ya. Jadi kenapa kemudian Pak Nabi itu menjadi maksum ya? Ya karena mereka melihat hakikat dosa itu apa, Oh. gitu. Hakikat keburukan itu apa, gitu kan. Ketika kita sadar, kita lihat api ya, bahwa hakikat api itu membahayakan, kita tidak akan menyentuhnya. Jadi kemaksuman itu sesuatu yang sifatnya alamiah sebenarnya, gitu. Hmm. Rasional. Jadi orang yang tidak percaya masa sih ada orang yang maksum gitu ya. Itu orang yang sebenarnya ya karena
tidak sampai berpikir yang rasional ya. Itu rasional. Kalau kita tahu akibat keburukan dari tindakan itu, kita tidak akan melakukan itu ya. Itu ilmu kita mencegah. Eh ya, 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 betul ya. itu kan. Eh kalau Anda tahu bahwa membunuh itu adalah sesuatu yang buruk ya, berefek misalnya pada penjara ya, itu kan kita tidak akan mau melakukan tindakan itu ya. Jadi orang yang Nah, melakukan tindakan ya itu karena betul, menyesal kemudian ya, gitu. betul. Ya seharusnya kan puasa menjadi perisai ya, perisai dia untuk tidak melakukan. Bahkan disebutkan bahwa puasa bagian dari amanat juga gitu. Dalam puasa Ramadan kita misalkan kita menjalankan puasa secara syariat, tapi ternyata kita juga melanggar yang tarekat tadi, misalkan Nah, tidak sengaja ya, kita ngobrol dan sebagainya. Kiparatnya apa Ustaz? Kalau yang pelanggaran syariat kan harus kodo misalkan gitu ya. Kiparatnya apa yang untuk ya, ada pelanggaran beberapa syariat? bentuk ya. Orang itu harus melazimkan dirinya sendiri ya. Hmm. Artinya kalau dia melanggar itu dia tentu harus menggantikan dengan lebih banyak lagi waktu untuk berpuasa secara batinnya Oh. ya. Dan ada sebagian yang kemudian melakukan jarimah pada dirinya. Jarimah itu apa ya? Kalau Oh. pelanggaran itu melakukan denda pada dirinya. Hmm. Misalnya kalau dia melakukan kesalahan itu, dia apa? Misalnya Bohong atau apa gitu ya. bersedekah misalnya ya, Ah. atau istighfar 1.000 kali misalnya ya, itu kan bentuk jarimah ya yang kita harus Iya. ini kan, sehingga itu melatih kita, jiwa kita untuk tidak kemudian ini melakukan hal tersebut. Suatu saat ada di panas siang hari, Rasulullah menyaksikan ada salah seorang sahabatnya yang berguling-guling di pasir yang sangat panas ya, Iya. tanpa memakai baju, sehingga dia kemudian Rasulullah tanya, apa yang kamu lakukan ini? Gitu. Dia berkata, ya Rasulullah, aku melakukan satu dosa. Sehingga aku tidak ingin api neraka itu membakarku nanti di akhirat, maka aku sudah membakar kulitku saat ini. Hmm. Itu, ya itu tentu pada tingkat yang ekstrim ya artinya. Iya, iya. Tapi bahwa kita kadang-kadang harus melakukan jarimah pada diri kita ini. Karena kalau tidak jarimah itu nggak ada tambih kita, nggak ada apa, peringatan, warning pada kita ya, gitu. Jadi kalau kita ini kita harus baca istighfar 1.000 kali, misalnya, atau 10.000 kali misalnya ya. Bahkan bukan cuma itu, kadang-kadang ada orang yang kalau dia melakukan keburukan dia berpuasa sekian hari misalnya ya. Itu kan satu bentuk jarimah pada diri kita ini, supaya diri kita ini kita bisa didik gitu. Nah, ini perlu kekuatan himmah ya, perlu dorongan Iya. kuat pada kita untuk bisa melakukan itu. Karena kita cenderung melakukan justifikasi, dan ini yang membahayakan. Ada apa-apa, Berat. itu manusiawi gitu kan. Itu satu justifikasi yang membahayakan untuk diri kita ya. Tapi kita tidak boleh memaksakan itu untuk orang lain, karena kadang orang lain perlu disemangati ya ketika dia merasa bersalah atau apa. Tapi untuk diri kita sendiri, kadang-kadang kita perlu melakukan jerimah, perlu melakukan tanbih ya, gitu. Hmm. Sehingga kita ini ingat ya, gitu. Jadi kenapa dulu misalnya kita masih sekolah, ketika mmelakukan kesalahan ya, saya masih ingat guru saya menyuruh saya berdiri di depan, kemudian tangan saya ditengadahkan, dia pukul tangan itu dengan garis kayu yang panjang Iya, itu gitu iya. ya, untuk sebenarnya tanbih gitu ya, jangan lagi gitu, kalau kita melakukan itu kita akan kena pukul nih, sakit rasanya gitu ya. Hmm. Ya, walaupun sekarang mungkin bertentangan dengan Banyak ini ya, kasus sekarang Bang. ya itu guru yang seperti itu. Walaupun saya ketika pulang kampung, apa, ke sekolahan saya dulu ya, ternyata guru yang dulu mengajar saya, walaupun ini sudah pensiun masih diberdayakan, masih melakukan hal yang sama gitu ya. Iya Allah. Iya. Itu Dengan bahaya tujuan. sebenarnya, saat ini kan bisa dituntut oleh orang tua, Iya. bukan Tapi kan kekerasan. tujuannya jelas ya. Tujuannya Tapi ya. mungkin karena keikhlasan mereka dulu ya, Jelas. mereka menganggap itu anaknya juga ya, dengan Ya. cinta kasihnya ya, itu untuk mengingatkan.
eh walaupun sekarang tentu membahayakan ya gitu. Gitu Oke. Kang Asa. Jadi kita perlu melakukan Oke. tanbih pada diri kita ini. Barangkali ada closing Ustaz sama doa. Ya, mudah-mudahan kita satu kita selalu berpuasa secara batin. Karena penting sekali kita mempuasakan batin ini, karena puasa batin inilah yang sangat berefek pada ruhani kita. Pada kesempatan ini mendoakan ya supaya eh, Allah Subhanahu wa taala menggantikan tetes-tetes air mata anak-anak Gaza yang kehilangan keluarga mereka, yang kehilangan ibunya, yang kehilangan bagian tubuh mereka karena kezaliman dari Zionis. Allah hancurkan dengan kekuatan-kekuatan rudal ya, sehingga kesombongan manusia ini bisa kemudian berubah ya, memberikan kesempatan bagi saudara-saudara kita di Palestina untuk mendapatkan kehidupan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya man ismuhu dawa wa dzikru shifa wa ta'atu ghinai. Irhamar ra'su malihi raja wa silahul buka. Ya sabighan ni'am, ya dafi'an niqam, ya mustawhishina fi zulam. Ya aliman la yu'allam, salli ala Muhammad wa ali Muhammad waf'al bima anta ahlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.